Assalamualaikum Pak Munir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sibuk Pak? Tidak. Boleh mengganggu sebentar Pak? Boleh, silakan. Ada ini Pak yang mau saya pertanyakan. Sekitar inilah peserta didik kita. Ini kalau dilihat-lihat kan sekarang ini peserta didiknya ini sepertinya minat belajarnya itu kurang. Kira-kira menurut Bapak apa ya yang menyebabkan motivasi dan minat belajar anak itu berkurang atau masih rendah sekarang ini Pak? Ini untuk pelajaran semua atau secara pelajaran umum. beberapa hal yang, tapi ini tidak secara umum, artinya tidak semua anak seperti itu. Jadi untuk anak-anak yang memang malas, biasanya yang pertama karena motivasi dia dari diri dia sendiri itu kurang. Kemudian yang kedua, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jika seorang anak dia berada pada lingkungan yang memang kurang bagus, maka dia bisa jadi terikut. Kemudian yang ketiga, dia biasanya akan menjadi rajin kalau cara kitanya, gurunya menyampaikan dengan sesuatu yang kreatif. Kemudian cara pembelajaran yang inovatif, kemudian yang menyenangkan, maka mereka pun jadi semangat. Kemudian yang terakhir, biasanya anak akan semangat jika suasana lingkungan, contoh ruang kelas itu kalau umpamanya dia sejuk, kemudian udara sirkulasinya itu bagus, itu menambah semangat anak untuk belajar. Berarti kalau dilihat dari yang kondisi sekarang banyak ya Pak ya yang harus diperbaiki. Wah, banyak sekali. Dari gurunya juga ya Pak ya. Dari gurunya, persiapan harus guru lebih maju duluan daripada murid ya Pak. Betul, karena apa, sekarang ini guru bisa kalah dengan Google. Ya, betul. Kita jawab ini kata Google lain, anak lebih percaya ke Google daripada ke gurunya. Jadi kalau gurunya kita dianggap orang zaman dahulu kala ya Pak. iya, betul. Terima kasih Pak Munir. Iya, sama-sama Bu Mayda. Selamat siang Pak. Iya, sama. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Bu. Maaf ya Pak mengganggu sebentar waktunya. Ya Bu, tidak apa-apa. Ini ada satu masalah yang ingin saya pertanyakan. Kira-kira menurut Bapak apa yang menjadi penyebab belum terciptanya komunikasi yang baik antara guru dengan orang tua siswa tentang pembelajaran dan keadaan siswa selama di sekolah? Menurut Bapak? Yang pertama, kurangnya komunikasi antara orang tua dan guru untuk membangun relasi dari awal pendaftaran masuk sekolah hingga kegiatan sekolah berlangsung. Yang kedua, saat ada masalah tentang anaknya ketika bermasalah di sekolah, ada orang yang tua yang tidak mau datang dan tidak mau mengerti tentang masalah yang ada di sekolah yang telah terjadi gitu. Yang ketiga, faktor kesibukan orang tua. Kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaannya, tidak memperdulikan anaknya dan menganggap anaknya di sekolah itu sudah diserahkan seluruhannya ke sekolahan dan orang tua tidak mau tahu. Yang keempat, telah terjadi kebiasaan bahwa orang tua menganggap pendidikan hanyalah tanggung jawab sekolah, tidak tanggung jawab orang tuanya, dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Seharusnya kan tidak seperti itu ya Pak. Orang tua harus tetap punya tanggung jawab yang besar. Saling bekerja sama, saling berkomunikasi yang baik. Ketika sudah sampai ke sekolahan ya itu memang tanggung jawab guru. Ketika di rumah itu tanggung jawab orang tua. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Bisa terjalin dengan baik ya Pak. Terima kasih Pak Andi atas waktunya. Ya, sama-sama Ibu. Ibu Putri, maaf mengganggu sebentar. Ada sedikit yang mau ditanya. Kita
ini kan sudah masuk ke zaman era digital. Banyak media atau alat yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran. Cuman sekarang ini kalau dilihat guru-guru itu masih banyak yang sifatnya manual, yang sifatnya masih zaman dahulu kala. Itu. Terus menurut Bu Putri kira-kira apa ya penyebabnya guru itu belum maksimal memanfaatkan teknologi atau inovasi yang terbaru yang inilah supaya anak itu termotivasi untuk belajar, kira-kira apa? Pertama mungkin ini ya Bu ya, emang teknologi makin lama makin berkembang pesat ya. Yang mengapa guru tidak terlalu banyak menggunakan teknologi, pertama gini juga Bu, bisa jadi dari internal gurunya gitu. Karena nggak semua guru itu melakukan teknologi, apalagi umpamanya teknologi itu tiap hari bertambah. Hari ini kita belajar tentang umpamanya Quizizz, setelah Quizizz belum selesai kita belajar Quizizz masih ada lagi teknologi yang lain muncul baru lagi. Termasuk saya itu Bu, saya belum mau menggunakan teknologi. Betul Bu, jadi ibaratnya kita guru tuh harus berpacu dengan teknologi terus, dan itu lama-lama dari mending nggak usah diikutin, banyak kan berpikiran kayak gitu. Terus juga mungkin yang kedua yang paling utama itu kayak sarana prasarana ya, harus lengkap ya Bu. ya apalagi kita yang di daerah ini Bu, paham kadang mati lampu jaringan hilang. Medis Pembelajaran selesai. pembelajaran teknologi kan dia pakai internet kan ya, itu yang susahnya juga gitu. Sarana dan prasarana yang nggak mendukung, walaupun gurunya paham teknologi, anaknya antusias, tapi kalau sarananya nggak mendukung kan tetap aja nggak maksimal belajar. Makanya guru-guru lebih ya udahlah pakai media manual aja gitu, yang gampang, yang tanpa teknologi, tanpa menggunakan listrik sama jaringan. Terus yang terakhir ya itu sih Bu, mungkin karena selama ini pembelajaran manual itu udah dirasa efektif, jadi ya udah mending itu aja yang dilanjutin ketimbang menggunakan teknologi. Kayak kalau teknologi kayak Infocus nih Bu, kita butuh waktu paling enggak 15 menit untuk masang menyiapkan Infocus alatnya. Itu pun memakan waktu ya Bu ya. Betul Bu. Belum lagi nanti tidak semua anak kita ini paham atau memiliki teknologi yang sama juga. Makanya kan kita butuh HP tuh, kadang ada anak tuh yang nggak punya HP. Nah, kadang ada pun HP tapi kadang HP-nya tuh nggak fitur-fiturnya nggak lengkap, jadi nggak bisa juga untuk scan QR atau apa gitu. Anak pun masih banyak yang gaptek. Betul Bu, jangan Yang kan hobi anak. main game, laju main HP-nya, main komputernya, termasuk kita juga ya. Iya, jangan kan anak gurunya pun juga gitu kan, karena di zaman kita dulu waktu sekolah itu belum ada, berarti ibaratnya kita harus belajar lagi gitu, dan itu mungkin butuh waktu, itu makanya masih belum maksimal. Terima kasih ya Bu Putri Iya, sudah sama-sama. berbagi. Iya. Selamat pagi Bu. Izin bertanya ya Ibu. Sekarang ini kan kita sudah masuk ke zaman yang lebih canggih, semua serba digital. Tapi kalau dilihat dari proses belajar mengajar, minat anak untuk membaca itu masih rendah, bukan masih rendah, malah menurun, cenderung menurun. Kira-kira menurut Ibu apa penyebab minat membaca anak itu menurun atau masih rendah? Menurut saya, minat membaca peserta didik itu masih rendah atau menurun. Yang pertama disebabkan oleh faktor dari dalam diri siswa itu sendiri, Bu. Siswa itu sekarang ini kita lihat jarang sekali membaca. Bahkan dia bisa dikatakan tidak suka atau tidak cinta terhadap literasi. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Itu tadi karena kemajuan teknologi dan semakin canggihnya teknologi. Jadi peserta didik sekarang ini sudah dibiasakan dan disuguhi dengan hal-hal yang instan, Bu. Jadi dia lebih cenderung suka bermain HP dan bermalas-malasan untuk membaca. Nah, dan di sekolah pun menurut saya pojok literasinya itu kurang mendukung, Bu. Seharusnya membaca itu menjadi hal yang menyenangkan bagi peserta didik, ya, yang paling utama dan yang menyenangkan. Tapi pojok literasi di sekolah belum mendukung, dan seharusnya didesain dengan semenarik dan sekreatif mungkin, sehingga membaca itu bukan lagi menjadi hal yang menakutkan atau membosankan bagi peserta. Itu ya Bu ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya
anak-anak lebih berminat lagi untuk membaca. Itu menjadi PR kita bersama Bu, bagaimana kita bisa memotivasi dan menumbuh kembangkan minat baca terhadap peserta didik. Terima kasih Bu atas bantuannya. Ya, sama-sama. Ibu, ya boleh Bu. Apa yang menyebabkan peserta didik kita ini masih rendahnya kemampuan numerasi dalam memecahkan masalah soal-soal yang diberikan? Kalau bertanya tentang rendahnya kemampuan anak, apalagi tentang belajar ya, itu kalau pengalaman saya pribadi saat belajar saja, kita kan sekarang SMA tingkat materinya sudah semakin tinggi ya Bu ya. Nah jadi ketika belajar itu saja dasar aja mereka untuk berhitung operasi dan segalanya itu kita masih mengulang dari yang dasarnya dulu. Kita baru masuk dasar, baru selanjutnya kita bisa masuk materi. Jadi intinya di sini kemampuan dasar mereka itu masih sangat rendah. Kemudian bisa dilihat juga dari segi minat belajarnya. Nah, apalagi tentang matematika nih Bu ya. Nah, matematika ini cenderung anak-anak itu berpikir materinya sulit, terus malas mereka belajar itu karena berpikir udah matematika sulit nih gitu. Jadi itu juga yang harus kita benahi atau kita bangun minat belajar mereka gitu tentang matematika. Kemudian kalau dalam numerasinya sebetulnya perlu analisa dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi jika mereka sudah berpikir matematika itu sulit, jangankan menghitung, menganalisa mereka pun malas seperti itu ya Bunda ya. Jadi itu sih menurut saya faktor yang menyebabkan rendahnya kemampuan belajar dalam menyelesaikan masalah numerasi. Ya, terima kasih Bu Eka atas penjelasannya.